Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan satu redaksi hadis. Mengingat kajian kita sejatinya tafsir, namun satu redaksi hadis ini menjadi jawaban kegelisahan kita jika kita memasuki pada bulan Sya'ban. Selalu pertanyaan yang muncul tidak lain adalah berlandaskan hadis tersebut dinyatakan dhaif, dinyatakan munkar. Padahal ketika kami telaah kembali secara dirayatul hadis, ternyata riwayat-riwayat hadis ini tidak hanya kedudukannya hasan, tapi ada beberapa riwayatnya yang sahih. Walaupun ada beberapa hadis yang bicara tentang Sya'ban, itu juga ada yang dhaif. Akan tetapi tidak semestinya yang dhaif itu ditinggalkan. Yang tidak boleh ketika disikapi dari sesuatu yang dhaif itu adalah menjadi landasan keimanan. Tapi kalau amaliyah, monggo. Silahkan, bahkan di antara para salafun saleh itu pun juga ada yang mengerjakannya. Kemudian jangan pula kalau riwayat hadis itu tidak bersumber dari Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, maka dia tidak mau mengambilnya. Kalau kita lihat sekali lagi, semua perawi-perawi hadis itu memiliki spesifikasi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang secara sanad keilmuannya itu sama-sama satu guru. Misalkan Imam Al-Bukhari dengan Imam Abu Dawud As-Sijistani itu satu letting, di mana beliau belajar hadis kepada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengambil sanad hadisnya kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengambil riwayat hadisnya kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengambil riwayat hadisnya juga kepada Imam Nafi. Imam Nafi itu mengambil riwayat hadisnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala an, di mana Ibnu Umar ini merupakan putra daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, memang memiliki klasifikasi atau bahkan spesifikasi tertentu. Kalau kita mengkaji riwayat-riwayat Imam Al-Bukhari, itu lebih banyak mendominasi terkait tentang bagaimana penguatan akidah. Makanya hadis pertama beliau itu selalu bicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Dan dari satu redaksi hadis itu nanti akan menjadi satu disiplin ilmu ketika Imam Muslim menjabarkan hadis pertama yang ada dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari. Ya, bahkan riwayat disiplin ilmu itu akhirnya menjadi landasan acuan kita untuk bisa memahami hadis. Ya, baik dari tadribul rawi, tadribul matan sampai kepada sanad-sanadnya. Kemudian yang kedua, Imam Muslim itu lebih spesifik kemana? Ke ranah muamalah. Jadi banyak hadis-hadis beliau itu ranah-ranah muamalah yang lebih dititik beratkan. Kalau kita ingin berbicara tentang fikih, maka perawi hadis bernama Imam Abu Dawud As-Sijistani. Dalam kitab Aunil Ma'bud, di situ diungkapkan tentang fikih-fikih semuanya. Kalau kita ingin berbicara tentang fisiknya Nabi, baik dari bulu matanya Nabi, bola matanya Nabi, fisiknya Nabi, baik rambutnya, kukunya dan sebagainya, maka kita akan dapatkan lebih spesifik yang membahas itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dari kota Turmud. Ya, kita bisa bayangkan semua para perawi-perawi hadis itu mayoritas tidak berasal dari Mekah maupun Madinah. Ya, bahkan ada, kalau kita lihat Imam Al-Bukhari itu merupakan ulama hadis yang berasal dari Uzbekistan. Ya, dari Uzbek dengan keterbatasan alat transportasi tapi mampu menjangkau, mencari salah satu redaksi hadis yang terdapat di beberapa kota, baik Madinah maupun di Yaman. Ya, kita sekarang sudah difasilitasi alat transportasi dengan canggih, ya, tapi kadang banyak majelis yang justru kita tinggalkan.
Ya, sementara ulama-ulama kita dulu untuk mencari satu keabsahan hadis saja itu rela. Ya, dia mencarinya dengan menempuhnya dengan cara jalan kaki atau dengan keterbatasan alat transportasi yang ada. Makanya Nabi memberikan satu support bagi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan il jannah. Konsekuensi orang-orang yang bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu itu sejatinya mungkin dia keluar dari kantornya, sejatinya dia bisa keluar dari rumahnya. Pada kenyataannya Allah sedang membuatkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan talabul ilm kita pada siang hari ini, sejak kali lagi kita mohon mudah-mudahan menjadi manifestasi cara kita ya untuk bisa menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Imam An-Nasai kalau lebih spesifiknya juga berbicara tentang fikih, itu lebih banyak. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bin Harisah. Siapa itu Usamah? Usamah itu merupakan putra daripada Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah itu merupakan anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Anak non-biologisnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi gak punya anak laki-laki yang tumbuh dewasa. Hanya sekitar usia 18 bulan, yaitu Ibrahim dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir yang kemudian wafat di usia 18 bulan. Akan tetapi anak angkat beliau bernama Zaid bin Harisah ini sampai melahirkan cucu. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa Islam itu tidak melarang untuk mengadopsi anak. Islam itu juga tidak pernah melarang untuk menjadi orang tua asuh. Bahkan mengasuh anak, ya bahkan Islam itu silakan, membolehkan. Yang tidak dibolehkan justru dalam Islam itu adalah kalau mengubah nasabnya. Karena dalam Al-Kulliyatul Khamsah, prinsip beragama itu salah satu diantaranya adalah hifzun nasab. Ya, tidak boleh nasab orang yang lahir secara non-biologis itu dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, ayahnya yang non-biologis. Nabi itu saking sayangnya kepada Zaid bin Harisah, ingin nasab beliau itu dicantumkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat yang sahih, yuhsyarul mar'u wa yud'al mar'u, dan kelak nanti manusia dibangkitkan, dikumpulkan dari alam kuburnya itu berdasarkan binnya masing-masing. Nah, terkait masalah Al-Kulliyatul Khamsah, ada kaidah yang dinamakan dengan hifzun nasab. Itu pun juga agama ini sangat ketat berbicara masalah nasab. Ya, baik nasab yang terjadi karena, mohon maaf, ya mungkin karena kecelakaan, atau mungkin bisa jadi dia nanam saham lebih dulu. Nah, inilah salah satu di antara esensi hadirnya agama itu, tidak membolehkan adanya hubungan yang tidak disertai dengan status yang jelas ataupun status yang sesuai dengan syariat, atau kita bilang namanya nikah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara Usamah di sini kedudukannya sebagai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya kepada Usamah, ya Usamah itu merupakan salah satu sahabat Nabi juga yang Nabi gendong sebelah kirinya beliau dikala beliau membebaskan kota Mekah. Di sebelah kanannya itu ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, namun sebelah kirinya saking cintanya kepada Usamah, Usamah itu digandeng, mohon maaf, digandeng oleh Nabi di sebelah kirinya. Radhiyallahu anhuma, sebagaimana kita tahu bahwa yang meriwayatkan hadis ini cuma satu, bernama Usamah. Tapi mengapa diikut sertakan doanya untuk keduanya? Baik beliau yang meriwayatkan dan ayahnya yang diikut sertakan dalam doanya. Ini menjadi penting bahwa setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak
itu pun juga akan berdampak kepada orang tuanya secara spiritual. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak itu juga bisa menjadi investasi buat orang tuanya. Ya, karena dalam hadis dinyatakan radhiyallahu anhuma. Ingin menegaskan pula bahwa Zaid bin Harisah ini super sibuk. Tapi beliau punya prinsip jangan sampai anak saya itu tidak mengenyam ilmu pendidikan agama. Maka dititipkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Qultu ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Nabi, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Duhai Nabi, kok saya enggak melihat Anda ini berpuasa 1 bulan penuh, melainkan di bulan Sya'ban. Jadi landasan kalau ada di antara kita yang berpuasa di bulan Sya'ban sampai 1 bulan penuh, ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab banyak pula yang, mohon maaf saya sampaikan, tidak tuntas mengkaji riwayat hadis ini, akhirnya menghantam. Oh, tidak ada amaliyah puasa di bulan Sya'ban, karena sudah mendekati bulan puasa. Oh, tidak ada amaliyah apapun yang nanti, mungkin bisa jadi nanti malam itu, ada orang yang mengatakan, oh itu adat saja. Oh itu amaliyah yang tidak ada landasan dalilnya. Nah, maka berdasarkan dari hadis ini kita lihat bagaimana Nabi itu pernah ditanya oleh Usama bahwa beliau pernah melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini. Nabi itu kalau udah cinta terhadap amaliyah sunnah itu biasanya nggak ditinggalkan, Pak, kecuali ada uzur syar'i. Satu contoh misalkan Nabi kalau udah cinta sholat duha itu nggak ditinggalkan. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Satu, karena mungkin dalam keadaan proses safar beliau. Makanya beliau kadang sholat duhanya juga tidak setiap hari. Ya, kemudian yang kedua, Nabi kenapa tidak sholat duhanya setiap hari? Ihtirazan, khawatir nanti kalau dilihat oleh sahabat-sahabatnya yang lain, ini akan menjadi satu kewajiban. Ya, makanya Nabi kadang tidak melanjutkan, tidak mendawamkan sholat sunnah duhanya itu. Nah, sementara bagi kita yang setiap harinya dilaksanakan sholat duha, bukan juga berselisih, bukan juga menyelisihi Nabi. Karena merupakan kebiasaan beliau, maka dianjurkan. Sebab kenapa? Nabi mengajarkan bahwa setiap kita ini, jiwa kita ini dituntut untuk bersedekah. Bersedekah itu jangan dipahami sebatas materi saja. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap amal kebaikan itu ya sedekah. Maka dianjurkan sedekah yang paling baik di waktu pagi itu tidak lain adalah melaksanakan ibadah salat sunnah duha. Nah, Nabi sekali lagi tidak melaksanakannya karena ihtirazan, khawatir akan menjadi sebuah kewajiban bagi siapa yang melihatnya. Dan terbukti ketika di Ramadan itu kan Nabi pernah melaksanakan qiyamul lail, dan qiyamul lailnya beliau itu tidak bisa diduga-duga. Nah, seketika dilihat oleh sahabat Udzaifah ibnul Yaman, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud. Seketika beliau memposisikan menjadi makmum. Ya, tapi ketika esok harinya beliau tidak laksanakan lagi. Karena apa? Ihtirazan tadi. Khawatir takut menjadi sebuah kewajiban. Sama seperti halnya sholat sunnah mutlak. Ya, kalau sholat sunnah mutlak, silakan tidak dibatasi Pak waktunya. Tidak dibatasi jumlah rokaatnya. Punya kemampuan untuk melaksanakan 8, silakan 8. Bahkan kami punya guru, Syekh Rusli Rusdi, ini dokter bedah di Azhar Kairo. Ketika beliau hadir kemarin ke Indonesia, beliau ini salah satu mab'us. Ya, syarat untuk bisa masuk ke Al-Azhar Kairo itu harus lewat mab'us dulu. Ya, sekitar 4-5 bulan, maka beliau salah satu di antara guru besar yang kalau hadir ke Indonesia itu nggak punya waktu untuk kami bisa komunikasi secara langsung. Padahal kalau menghantarkan beliau di dalam mobil punya kesempatan barangkali untuk bisa komunikasi, tapi ternyata enggak. Sebab kenapa? Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu sholat mutlak beliau lakukan sepanjang perjalanan. Ya, bahkan kami pernah bertanya, kam raka'atan, ya, tusalli mutlaqan ya Syekh. Berapa rakaat kira-kira dalam satu hari yang kau lakukan dalam sholat sunnah mutlak ini?
Kata beliau mengatakan mi'ah, ya, 100 rakaat. Nah kita boro-boro Pak, 100 rakaat. Ya. 8 rakaat saja sudah banyak alasan. Ini salah satu di antara kebiasaan beliau. Ya. Kita kembali lagi. Qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Yang pertama, kenapa Nabi melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Karena pastinya kata beliau, bulan Sya'ban itu merupakan bulan di mana banyak orang lalai. Sebab bulan Sya'ban ini diapit mabaina Rajab wa Ramadan. Diapit oleh 2 bulan, sebelumnya bulan Rajab, setelahnya namanya bulan Ramadan. Ramadan sudah dipastikan berpuasa. Bulan Rajab dipahami berdasarkan Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. Dzalikad dinul qayyimu. Siapa yang diberi kesempatan untuk bisa masuk pada bulan-bulan hurum, maka totalitaskan ajaran agamanya. Maka itu walaupun secara dalil umum, banyak di antara mereka yang akhirnya melaksanakan ibadah. Baik memaksimalkan sholat sunnahnya, memaksimalkan puasanya, memaksimalkan taklimnya. Apa sebab? Karena amaliyah ibadah solehah yang dilakukan di bulan-bulan hurum itu nilai pahalanya dilipat gandakan. Mungkin di kesempatan kita bisa duduk dalam majelis ilmu di bulan Sya'ban, itu nilai pahalanya biasa saja. Tapi kalau dilakukan pada 1 bulan kemarin, di bulan Rajab, itu nilai pahalanya 2 kali lipat. Sebab kenapa? Asy-syahrul hurum. Di bulan-bulan tersebutlah di mana Allah melipat gandakan seluruh amaliyah-amaliyah ibadah solehah kita. Nah, jadi yang pertama, kenapa Nabi selalu melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? 1, karena memang bulan Sya'ban itu potensi banyak orang yang lalai. Dan kebiasaan, kenapa dinamakan dengan Sya'ban? Karena mereka kan yatasya'ab, ya linailil miyah. Orang-orang Arab itu mencari berkelompok-kelompok sehingga punya persiapan untuk masuk perbekalan di bulan kemarau, yaitu dinamakan dengan romat. Romat itu artinya panas terik. Apa yang mereka cari? Ya sumber mata air itu. Karena sakingnya banyak kelompok-kelompok, akhirnya melalai bahwa itu adalah persiapan untuk bisa melaksanakan amaliyah ibadah puasa. Maka Nabi menyatakan warming up di bulan Sya'ban ini. Yang kedua alasan Nabi adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bahwa di bulan Sya'ban itu merupakan seluruh amalan-amalan kita dalam 1 tahun itu dilaporkan oleh malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa riwayat yang sahih, Imam Muslim mengatakan bahwa amalan manusia itu dilaporkan kepada Allah dalam 3 waktu. 1 waktu itu dalam 1 hari, bainal asar, kemudian bainas subuh. Jadi di waktu subuh, kemudian di waktu asar. Allah juga menerima laporan dari malaikat dalam 1 pekan itu 2 hari. Yaitu yaumul itsnain wa yaumul khamis. Wa uhibbu, kata Nabi, aku itu paling suka kalau aku dilaporkan wa ana shaim, dalam keadaan berpuasa. Kenapa kok harus berpuasa? Karena sekali lagi amaliyah yang mampu menginduksi amalan-amalan lainnya ketika orang dalam keadaan berpuasa. Seseorang kalau lagi dalam keadaan berpuasa, pertama diuji kesabarannya. Berapa nilai kesabaran atau berapa nilai pahala bagi orang yang sabar? Innama yuwaffas sabirun. Nilai pahalanya adalah unlimited, nggak bisa dihitung. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sedang beribadah puasa, dia akan menginduksi amalan-amalan yang lainnya. Makanya orang yang sedang dalam keadaan berpuasa pasti akan terinduksi, oh saya harus menargetkan bacaan Quran saya, tidak sekedar untuk tidur saja. Kalau perlu saya harus sholat tepat waktunya. Bahkan orang yang sedang dalam keadaan berpuasa risih Pak untuk meninggalkan sholat. Jangankan sholat tepat, sholat di akhir waktu, meninggalkan sholat saja itu risih. Nah, inilah salah satu bukti bahwa orang yang sedang dalam keadaan berpuasa itu paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam 1 tahun Allah itu menerima laporan hambanya yang dilaporkan oleh malaikat
itu tepat di bulan Sya'ban. Lebih spesifiknya kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban. Walaupun ada beberapa riwayat juga yang mengatakan tidak, tapi nanti di akhir bulan Sya'ban. Seluruh amalan-amalan kita dalam 1 tahun itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bukannya Allah itu maha mengetahui, kenapa harus wasilah malaikat? Allah itu ingin memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa dalam Quran surah ke-66 ayat 6 ada makhluknya la ya'sunallah wa yaf'alu ma yu'marun. Bahwa ada makhluknya yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Diberikan perintah, loyalitasnya luar biasa. Nah, ini salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan amaliyah-amaliyah yang dilakukan pada umumnya di bulan Sya'ban. Adapun lebih spesifik lagi terkait masalah baca Yasin 3 kali, amaliyah-amaliyah lainnya, secara dalil umum memang tidak, secara dalil khusus memang tidak ada. Akan tetapi bisa diambil secara dalil umumnya. Dari mana dalil umumnya? Ya, dalil umumnya itu adalah Nabi itu selalu memperbanyak amalan-amalan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Karena ini dalil umumnya, bisa dimaknai sholat yang diperbanyak, bisa dimaknai tilawatil Quran yang diperbanyak. Sementara ada yang mengambil kesimpulan, kalau gitu kita ambil jantungnya Al-Quran. Apa itu jantungnya Al-Quran? Yaitu suratu Yasin. Ya, di mana setiap bacaan-bacaan tersebut, beliau itu bertawasul terhadap surah Yasin. Bolehkah tawasul? Boleh. Dalam surah Al-Maidah dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampaikan dengan takwamu itu boleh kita menyampaikan doa-doa terbaik kita. Jadi ketika kita selesai membaca Yasin ataupun kita berniat sebelum membaca Yasin, kita dianjurkan untuk bermohon kepada Allah apa permintaan kita. Makanya di sini para ulama salafun as-saleh menyimpulkan ada permintaannya terkait masalah umur, ada permintaannya terkait masalah rezeki, bahkan sampai ada permintaannya terkait dengan husnul khotimah dalam kematiannya. Nah, adapun secara lebih spesifik lagi dalil khususnya ini memang secara dalil umum kalau kita tinjau dalam ilmu hadis. Iqra'u Yasin ala mautakum. Kata ala mautakum itu bukan berarti ketika ada jenazahnya saja, Pak. Tapi justru ala mautakum di sini Syekh Mutawalli Asy'arawi memaknai bacakan Yasin sebelum kematianmu. Bacakan Yasin ketika kematian. Bacakan Yasin setelah kematian. Jadi 3 makna ini yang dipahami oleh beliau. Yang kedua, dalil khususnya adalah Iqra'u Yasin atau man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca pada malam hari yaitu surah Yasin, maka di pagi harinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi landasan dalilnya itu pun juga ada. Sekalipun nanti ada yang kemudian mengatakan, oh enggak, itu hanya adat. Perlu di flashback kembali bahwa orang-orang tua kita dulu melaksanakan amaliyah tidak mungkin tidak ada landasan dalilnya. Cuma memang banyak orang tua kita dulu karena mungkin tidak hafal redaksi dalilnya, akhirnya mengambil intisarinya aja, istimbatnya. Ya, apa yang dilakukan oleh guru-gurunya mereka ikuti. Wallahi saya yakin, hakul yakin, nggak mungkin orang tua kita dulu melakukan hal demikian tidak ada landasan dalilnya. Satu contoh saja, orang tua kita dulu itu suka melarang kalau sudah azan maghrib berkumandang, apa yang dilarang oleh mereka biasanya, Pak? Jangan keluyuran, jangan keluar dari rumah. Sebab kenapa? Ada landasan dalilnya. Imam Abu Dawud mengatakan dalam riwayatnya, faquffu sibyanakum, tahan anak-anak kalian untuk tidak keluar dari rumah kalau sudah maghrib. Sebab kenapa? Ini tafsiran daripada surah Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Ada kejahatan apabila malam itu sudah gelap gulita. Dan terbukti lisan orang tua kita dulu, sekalipun itu dibiasakan oleh mereka, ya al-insan ibnu awaid, manusia itu kan bisa karena dibiasakan. Nah akhirnya kesini-kesini kok bisa mengklaim kalau itu adalah sebuah adat. Tapi sekali lagi kalau di dalam kaidah usul fiqh, bukankah ada kaidah mengatakan al-ada al-muhakkamah? Adat juga bisa menjadi sebuah landasan hukum.
Nah, kalau kita hanya mengkajinya fikih, fikihnya hanya fikih praktis saja, karena fikih itu kan hasil produk, Pak. Tapi tidak pernah mengkaji secara usulnya. Bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah produk, tapi tidak tahu bagaimana cara-caranya. Ya, sejatinya kalau sudah mengkaji fikih, kita pun juga harus mengkaji yang namanya usulul fiqh. Ya, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dikuatkan satu rawahu Imam Ahmad, ya, kemudian juga Imam An-Nasai, wa shahhahahu Albani, dan disahihkan oleh Imam Albani. Jadi Imam Albani, murid daripada Ibnu Taimiyah, itu juga meyakini adanya amalan-amalan demikian. Ya, jadi sejatinya kalau memang ada yang memahami, oh saya lebih condong ke Imam Albani, ternyata Imam Albani juga menyimpulkan bahwa ini hadisnya adalah sahih. Bahkan beliau sendiri yang mensahihkan. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa amaliyah-amaliyah yang dilakukan pada umumnya di masyarakat kita, itu juga ada landasan dalilnya. Jika tidak ada dalil khususnya, maka kita bisa ambil secara garis besarnya adalah melalui dalil umumnya. Ya, Thayyib, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kepada kita untuk mampu melaksanakan amaliyah-amaliyah sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulnya, dan kita berharap mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan hilalnya Ramadan penuh dengan kedamaian, ketenangan. Motifnya tidak lain adalah iman dan Islam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuril Qur'anil Karim wa zayyin akhlaqana wa hassin a'malana bi dzikril Qur'anil Karim. Da'wahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum alfa alfi istighfafin. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.